Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Kita awali pekan ini dengan penuh syukur. Hari ini adalah Senin 15 Juni 2026. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 5 ayat 38 sampai dengan 42. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Sabdamu adalah pelita bagi kakiku dan cahaya bagi jalanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, kalian mendengar bahwa dulu disabdakan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kalian melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Sebaliknya bila orang menampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Bila orang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Bila engkau dipaksa menghantarkan seorang berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berikanlah kepada orang apa yang dimintanya, dan jangan menolak orang yang mau meminjam sesuatu daripadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Mohandas Karamchand Gandhi atau dikenal dengan nama Mahatma Gandhi adalah figur yang inspiratif. Pada usianya yang ke-18, ia studi hukum di UK, London, dan belajar meniru gaya pria Inggris. Ia belajar dansa dan berpakaian necis. Namun ia sadar itu bukan jati dirinya yang sejati. Selesai studi, Gandhi kembali ke India. Dan pada tahun 1915, Gandhi memimpin perjuangan bangsa India melawan penjajahan Inggris. Bentuk perjuangan yang dibuat bukan dengan angkat senjata, melainkan dengan ahimsa atau tanpa kekerasan, dengan satyagraha, ketegaran jiwa, dengan swadeshi, kemandirian ekonomi lokal, dan dengan sarvodaya yang berarti kesejahteraan untuk semua orang. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini sangat istimewa dan dalam maknanya. Mencintai dan menikahi orang yang kita kasihi, yang kita cintai, itu sudah biasa saya kira. Namun tetap mencintai dan setia dengan orang yang telah menyakiti kita, inilah yang luar biasa. Membalas dendam kepada orang yang membenci itu perbuatan manusiawi dan biasa. Namun mendoakan mereka yang menyakiti, inilah perbuatan luar biasa dan karya ilahi. Dan Yesus mengajak kita untuk mengasihi tanpa batas dan mencintai secara radikal. Ia meminta kita menjadi manusia sempurna sebagaimana Bapa di surga sempurna adanya. Maka hukum manusiawi untuk membalas dendam, membalas hal-hal setimpal diperbaharui oleh Yesus melalui hukum kasih yang radikal ini. Yesus bersabda, kalian mendengar bahwa dulu disabdakan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi Yesus bersabda, janganlah kalian melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Jika ditampar pipi kananmu, berikan pula pipi kirimu. Bila seorang mengingini bajumu, berikanlah juga jubahmu. Dan jika diminta berjalan 1 mil, temani berjalan sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta dan jangan menolak. Ini hukum yang luar biasa yang diajarkan Yesus. Memang sukar untuk kita buat karena mana ada orang yang ditampar pipi kanan lalu minta tambah, menyerahkan pipi kiri untuk ditampar. Kalau dicium namanya cipika cipiki, minta tambah. Tapi kalau ditampar pasti
kita tangkis atau gantian kita tampar balik. Namun jika kita menelaah lebih dalam, maksud dari sabda Yesus sangat istimewa. Dalam tradisi Yahudi, menampar dengan punggung tangan adalah perbuatan yang melecehkan dan sungguh merendahkan orang. Beda dengan menampar dengan menggunakan telapak tangan yang mengungkapkan kemarahan. Dengan disebut bahwa pipi kanan yang ditampar dahulu, ini artinya adalah orang ditampar dengan menggunakan punggung tangan. Artinya pribadi itu dilecehkan, direndahkan. Namun dengan tidak melawan dan dengan menyerahkan pipi kiri, artinya agar kita tidak dilecehkan lagi. Justru dengan cara tidak melawan kekerasan, harkat dan martabat kita ditinggikan. Istimewa kan maksud sabda Tuhan. Demikian juga dengan sabda Tuhan yang mengatakan kalau kamu diminta berjalan 1 mil, temani berjalan sejauh 2 mil. Atau the second mil. Ini istimewa konteksnya, mari kita pahami. Pada zaman Yesus, Yudea dikuasai oleh pemerintahan Romawi. Para tentara Romawi punya hak. Dan ini diatur dalam hukum Romawi, yakni memaksa warga sipil, orang-orang Yahudi, untuk membawa atribut militer yang berat sejauh 1 mil. Hukum ini menggarisbawahi hanya boleh berjalan 1 mil, tidak boleh lebih untuk menghindari pemberontakan secara massal. Bagi orang Yahudi, hukum ini menjadi penghinaan dan penindasan. Yesus mengajarkan kasih radikal sebagai bentuk perlawanan yang kreatif. Berjalan 1 mil adalah paksaan dan penghinaan, juga penindasan. Namun ketika melampaui yang ditetapkan oleh hukum, justru tentara Romawi akan ketakutan karena mereka akan dihukum karena melanggar batas maksimal 1 mil. Dengan keterbukaan berjalan 2 mil, Yesus justru ingin menempatkan orang Yahudi menjadi pelayan yang merdeka. Bukan lagi yang ditindas. Sahabat setia gower yang dikasihi Tuhan. Dalam tradisi Yahudi, prinsip keadilan dipahami secara regalis. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Paham ini menjadi muara untuk orang saling membalas dendam dan menyakiti satu sama lain. Yesus justru ingin memutus lingkaran kekerasan ini dengan prinsip kasih yang radikal yang ditawarkannya. Semoga dengan prinsip kasih yang Yesus ajarkan, membuat wajah dunia yang diliputi kekerasan beralih menjadi wajah dunia yang penuh damai dan cinta kasih. Semoga peperangan segera terhenti dan berganti dengan damai. Selamat bermenung dan selamat menjalani hari ini. Tuhan memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.